Aduh, keren banget. Ya, jauh banget sih Mas Gunggung nih. Kayaknya warna Mas mulu nih. Mas Diri apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga buat peserta yang di Zoom. Halo. Karena ini bisa dipraktekkan dari jauh juga ya Mas ya. Mas Gunggungnya langsung mau pemaparan materi atau? Langsung aja dong Pak. Oke, dibuka slide-nya silakan. Sudah. Oke, sudah ada ya. Jelas ya teman-teman? Oke, yang di Zoom boleh ya kita ajukan jempolnya. Oke, langsung saja kita sambut Mas Gunggung. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih bisa? Nanti lampu. Ya, oke. Salam kenal buat Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya Mas Gunggung. Ya sebenarnya Gunggung itu nama di Facebook saja sih. Tapi lebih suka orang manggilnya itu. Sampai sekarang jadi nama yang dikenal lah begitu. Alhamdulillah. Saya sebenarnya bukan praktisi murni ketopastosis, semi. Tapi memang kesan saya terhadap komunitas ini adalah sangat mendalam. Karena awal pandemi dulu itu saya pernah cerita di YouTube saya. Ketika saya 7 hari nggak tidur, wah itu sebelum ada vaksin, sebelum ada segala macam. Awal-awal itu kan udah kayak kota mati gitu kan. Orang salaman aja dilap tangannya. Orang kasih makanan dilempar di pagar gitu. Orang nggak berani ketemuan. Batuk sedikit bubar. Jadi kalau ada di ruangan ini banyak orang pada masa itu ya, bersin aja 2-3 kali bubar di jamin. Semua nggak ada yang mau di situ lagi. Nah pada saat itu ya ada kejadian yang memang ya kita semua kenal. Dan alhamdulillahnya karena mengerti teknik pernapasan, maka situasi-situasi itu bisa saya lewati. Dan saya masih simpan obat tidur dari dokter. Karena waktu ke dokternya itu bilang, Pak ini saya kasih langsung saya renteng aja, Bapak nggak usah sini lagi. Karena lagi pandemi kan, pandemi awal-awal sebelum ada penanganan vaksin. Jadi saya masih simpan banyak. Tapi alhamdulillah karena kemudian diskusi konsultasi sama Mas Tio sama Dr. Irma waktu itu, banyak pengetahuan yang kemudian saya paham arahnya kemana bisa diterjemahkan. Karena orang kalau nggak tidur beberapa hari itu kan otaknya pasti ada something wrong, maka perlu keton. Nah, pada saat itu ya sudah saya lakukan. Jadi kurang lebih sekitar 3-4 bulan saya mempraktekkan. Jadi akhirnya alhamdulillah lebaran Mas. Nah kemudian perjalanan panjang saya merumuskan metode yang disebut dengan nafas ritme. Jadi sederhananya, biar aja slide-nya ini. Jadi saran saya nanti karena slide-nya panjang sekali, Bapak Ibu nonton di channel YouTube sudah saya upload sebelum acara selesai. Sudah saya upload duluan materinya. Ada 2 video. Video pertama, video kedua. Jadi intinya begini, kita langsung aja karena waktunya juga mungkin menjelang zuhur ya. Jadi manusia bernapas menggunakan paru-paru ternyata bisa menghasilkan frekuensi. Dan frekuensi ini memang seperti listrik, sesuatu yang goib, dalam tanda kutip goib. Karena kita tidak bisa lihat dengan panca indera. Kalau ada kabel terkelupas pengen tahu listriknya bagaimana? Dipegang. Nah itu ainul yakin. Jadi panca indera untuk merasakan. Waduh setrum, berarti ada listriknya. Tapi teknisi nggak begitu. Dia pakai alat voltameter atau mungkin pakai test pen. Nyala berarti ini kabel ada listriknya. Nggak perlu saya lihat listriknya kayak apa bentuknya. Lewat alat bisa diyakini. Maka itu ilmu yakin. Jadi dia dengan akalnya dia meyakini. Ya sama kayak tadi Mas Tiu cerita ini panjang lebar. Ada yang pernah lihat triacylglycerol? Ada yang pernah lihat bentuk misalnya kortisol kayak apa? Ada yang pernah lihat bentuknya melatonin? Nggak ada yang tahu. Tapi dengan ilmu yakin, dengan ilmu, dengan akal, kita bisa menalar bahwa ini sesuatu oh iya benar. Di jurnalnya ini segala macam, oh iya benar. Maka teryakinkan, akalnya teryakinkan, meskipun hatinya belum. Makanya kadang-kadang on off jalanin keto gitu kan, on off, tapi hatinya belum. Lalu kemudian mempraktekkan sedikit, lalu merasakan ada perubahan. Oh iya, makin enak badan saya. Setelah saya nggak makan, saya mengurangi karbo dulu deh, misalnya begitu. Makin enak, hasil uji labnya makin membantu. Semua gejala-gejala yang tadinya bermasalah setiap hari berkurang. Maka lahir keyakinan tambahan, keyakinan baru di hatinya.
Nah itu namanya hakul yakin. Jadi pada momentum itu panca indera yang membenarkan, akalnya juga membenarkan, hatinya juga membenarkan. Jadi keyakinan yang paling kuat. Nah seperti itu, perjalanan nafas itu juga sama. Frekuensi nggak kelihatan, nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Mana itu Telkomsel frekuensinya? XL, Bluetooth di ruangan ini, Wi-Fi di ruangan ini nggak kelihatan. Tapi dengan alat kita bisa tahu bahwa frekuensi itu nyata, frekuensi itu ada. Nafas juga begitu. Nah, teori dasarnya adalah kita balik ke Hertz-nya dulu. Hertz itu 1 cycle per second, 1 CPS, cycle per second. Apapun jenisnya, dia netral. Mau dari audio, mau dari kedip-kedipan, lampu, misalnya lampu ini, gitu kan. Saya kedip-kedipan, berapa kali dalam semenit, maka dia menciptakan Hertz. Karena 1 siklus per detik. Di dalam semenit bisa dihitung, maka ada korelasi. Nah, di badan manusia yang hitungannya menit, diantaranya adalah detak jantung, ya kan? Laju pernapasan. Berapa detak jantung nih Bapak Ibu? Oh saya 70. Berarti maksudnya adalah 70 kali per menit. Maksudnya itu, dia berdetak sebanyak 70 kali per menit. Maka bisa dikonversi menjadi hertz. Sama kayak tadi tik 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 tik, ini saya berkali-kali dalam semenit misalnya bisa ada 70 kali saya tik tik gitu, berarti ada hertznya di dalam perlakuan saya terhadap cahaya sinar merah ini. Nah nafas juga begitu. Nah nafas itu diukur yang per menitnya adalah laju pernapasan atau respiration rate. Maka ketika laju pernapasan satuannya juga berapa kali per menit, kita bisa dapatkan konversi menjadi hertznya. Sama seperti detak jantung. Nah, teori dasarnya di situ. Jadi jantung dan laju pernapasan kita dapat dilihat dari sudut pandang frekuensi. Tidak sekedar sudut pandang jumlah detaknya. Nah kemudian bagaimana cara mengkonversinya? Ini ada hitungan matematisnya. Pakai algoritma power spectral density, fast Fourier transform. Singkat cerita, jantung kita ketika dilihat dari sudut pandang frekuensi menggunakan algoritma power spectral density, fast Fourier transform tadi, itu terbagi menjadi 3 frekuensi. 3 frekuensi. Yang pertama namanya adalah very low frekuensi, yakni kurang dari 0,04 Hz. Lalu low frekuensi 0,04 sampai 0,15 Hz dan high frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz. Jadi jantung kita semua ini ada gelombangnya, ada frekuensinya. Itu yang bikin kita jadi klik sama orang, gitu kan? Kita merasa nyaman sama orang, kita bisa ketemu sama orang. Ya sekarang kita kumpul di sini karena resonansi. Karena jantung itu memancarkan sesuatu yang sama. Ya, ini haus akan ilmu pengetahuan, pengen tahu, pengen kenal, pengen jadi lebih baik. Maka disambungkan frekuensi. Ya, jadi ada 3 frekuensi di jantung. Nah, dari 3 frekuensi di jantung ini kemudian dinisbatkan pada salah satu sistem pada manusia. Hingga detik ini disepakati ada 11 sistem pada tubuh manusia. Ada sistem otot, sistem rangka, sistem peredaran darah, sistem kelenjar, sistem respirasi, sistem pembuangan, reproduksi dan sebagainya. Ada 11. Lalu kita lihat salah satu contohnya, misalnya sistem syaraf. Sistem syaraf terbagi menjadi 2. Ada syaraf pusat, ada syaraf tepi. Syaraf pusat ada spinal cord, ada brain. Syaraf tepi ada otonom, ada somatik. Syaraf otonom ada simpatetik, ada parasimpatetik. Nah kita lihat pada jalur sistem syaraf di syaraf otonom, yakni simpatetik dan parasimpatetik. Dari 3 frekuensi jantung ini, low frekuensi 0,04 sampai 0,15 Hz dinisbatkan pada syaraf simpatetik. High frekuensi 0,15 sampai 0,4 Hz dinisbatkan kepada syaraf parasimpatetik. Sehingga kita jadi tahu berapa frekuensi syaraf simpatetik dan syaraf parasimpatetik kita. Dasarnya itu. Dan ini rujukan jurnalnya melimpah. Nanti fungsinya apa kita mengetahui frekuensi itu? Kita bisa langsung direct untuk menyentuh simpatetik dan parasimpatetik dengan cara mengatur sesuatu di badan kita yang mampu menciptakan frekuensi yang range-nya berada pada hitungan angka tadi. Jadi kalau range-nya berada pada 0,15 sampai 0,4 Hz, maka frekuensi yang dihasilkan dari badan dengan cara apapun itu akan menstimulasi parasimpatetik.
Jika kita mampu, badan kita menghasilkan frekuensi antara 0,04 sampai 0,15 Hz, maka intervensi itu akan menstimulasi saraf simpatetik. Sesederhana itu. Bisa apa saja mas? Bisa apa saja, karena Hertz itu tadi netral. Bisa audio, gitu kan? Bisa pengaturan detak jantung kalau mampu. Juga bisa pengaturan laju pernapasan. Nah, karena laju pernapasan bisa kendalikan secara manual, maka ya sudah, kita bisa mengkonversi laju pernapasan kita menjadi frekuensi yang nanti kita tinggal arahkan untuk menggetarkan simpatetik atau menggetarkan parasimpatetik. Jika nanti kita berhasil menggetarkan simpatetik parasimpatetik, efeknya apa? Produksi hormonal. Karena kalau untuk menguji simpatetik dan parasimpatetik, kita harus ke laboratorium. Biasanya kita harus uji hormon. Ambil salivanya, cek simpatetik adrenalinnya. Karena kenaikan simpatetik akan menaikkan adrenalin. Kenaikan parasimpatetik akan menaikkan asetilkolin. Tapi kan masa bolak-balik kelek terus. Latihan sebentar, kelek. Sejam kemudian kelek lagi, ribet. Susah. Maka cara paling gampang adalah pahami teori yang disebut dengan heart rate variability atau HRV tadi. Jadi teori jantung HRV tadi memudahkan kita untuk menstimulasi simpatetik atau parasimpatetik dengan sangat mudah. Bagaimana caranya? Mengubah laju pernapasan. Contoh, ketika seseorang itu tarik 5 detik, buang 5 detik. Tarik 5 detik, buang 5 detik. Maka dia sedang menciptakan frekuensi 0,1 Hz. Dari mana? 5 tambah 5 sama dengan 10. Berarti siklusnya adalah 10 detik dalam satu siklus napasnya. Maka dalam semenit dia 60 dibagi 10 sama dengan 6. Frekuensinya adalah 6/60 sama dengan 0,1. Jadi ritme 55 akan menciptakan frekuensi 0,1 Hz di badan kita secara konstan terus-menerus selama ritme itu dipertahankan. Jadi selama tarik 5 buang 5, tarik 5 buang 5, tarik 5 buang terus begitu. Misalnya selama 10 menit atau 15 menit atau 1 jam. Maka 0,1 Hz itu keluar dari paru-paru kita. Lalu dia akan bergetaran dengan apa? Ya dari 11 sistem tadi bisa kita pilih. Maka saya menjelajahi jurnal, lalu memetakan sekian banyak frekuensi yang ada dalam tubuh yang proven oleh jurnal. Contoh, 0,1 Hz itu disebut sebagai gelombang Mayer. Ini adalah frekuensinya pembuluh darah arteri. Itu disepakati di seluruh dunia. Frekuensi pembuluh darah arteri kita adalah 0,1 Hz. Jadi ketika kita latihan tarik 5 detik, buang 5 detik. Tarik 5 detik, buang 5 detik. Kita sedang bergetaran dengan pembuluh darah arteri. Kita sedang menstimulasi pembuluh darah arteri. Ini dengan ritme 2,5-2,5. Jadi tarik nafas 2,5 detik, buang nafas 2,5 detik. Tarik nafas 2,5 detik, buang nafas 2,5 detik. Jika dilakukan konstan, maka dia akan bersentuhan dengan cerebrospinal fluid dan menggerakkan cerebrospinal fluid. Itu proven oleh jurnal. Jadi jurnal itu menggunakan Hertz frekuensi. Jadi nafas kita bisa kita lakukan seperti itu. Nah termasuk yang lain. Kayak tadi sudah kita sebutkan, simpatetik akan melahirkan adrenalin. Parasimpatetik dia akan melahirkan asetilkolin. Apalagi ya tubuh kita kan sangat kompleks sekali, ada macam-macam, ada frekuensinya tulang, ya kan? Ada frekuensinya otot, ada frekuensinya kulit, ada frekuensinya glukosa, ada frekuensinya kolesterol, ada frekuensi macam-macam, semua ada frekuensinya. Nah itu yang kemudian bisa ditelusuri dan ritme nafas dengan sangat mudahnya untuk diarahkan mau kemana. Jadi kalau kemarin waktu saya tanya sama Mbak Nilanya, apa tujuannya apa? Keto ini ingin mendapatkan manfaat dari orang nafas. Oh, simpatetik, parasimpatik, ya gampang sekali. Karena sudah dipetakan dengan teori HRV simpatetik itu 0,04 sampai 0,15. Ya udah, ajari saja orang untuk latihan. Jika tujuannya menaikkan simpatetik, maka ritme nafasnya diarahkan pada range frekuensi itu. Contohnya 55, 77, 88, 99, 10, dan seterusnya. Jika tujuannya adalah menaikkan parasimpatetik agar menurunkan simpatetik tone, ya sudah, berarti range frekuensinya 0,15 sampai 0,4 Hz. Jadi ajari saja atau latih secara sadar dan sengaja ritme-ritme yang berada pada range 0,15 sampai 0,4. Salah satunya adalah ritme 44, 33, 22, 11, setengah-setengah, dan seterusnya. Semudah itu. Nah kemudian kita tidak berhenti di parasimpatetik. Kita lihat dulu gedeannya.
yakni struktur syaraf kranial. Di dalam struktur syaraf kranial 12, ada 12 jalur. Yang empatnya adalah parasimpatetik. Yang empatnya yakni okulomotor, arahnya ke mata, facial, arahnya ke wajah, glosopharyngeal, dan vagus. Jadi parasimpatetik itu dibagi menjadi 4 kalau di dalam kriteria sistem syaraf kranial. Yakni parasimpatetik yang arahnya ke okulomotor, arahnya ke facial, arahnya ke glosopharyngeal, dan arahnya ke vagus. Tadi Mas Teo sering bilang vagal tone, vagus itu hanya salah satu bagian dari syaraf parasimpatetik saja dari yang 4 tadi. Nah, masing-masing bisa kita arahkan tuh ritme nafas untuk menstimulasi salah satunya atau 4-4-nya. Iya kan? Karena masing-masing ada jalurnya. Nah, ketika kita butuh misalnya menstimulasi syaraf vagus itu salah satu dari syaraf parasimpatetik. Maka ritme nafas bisa sangat mudah sekali. Bagaimana caranya menstimulasi syaraf vagus dengan pernapasan? Caranya adalah buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Karena di dalam ilmu sistem respirasi, tarik napas akan menstimulasi simpatetik, buang napas akan menstimulasi parasimpatetik. Jadi setiap kali kita tarik napas akan menstimulasi simpatetik, setiap kali kita buang napas akan menstimulasi parasimpatetik. Jadi cara menstimulasi parasimpatetik syaraf vagus bagaimana? Di dalam teori mekanika ventilasi, ini pelajaran spirometri, itu kita belajar namanya rasio inhalasi dan ekhalasi. Di dalam rasio inhalasi ekhalasi itu ada rasio 1:1, yakni detik tarik nafas sama dengan detik buang nafas. Jadi rasio 1:1 maksudnya adalah detik tarik nafas sama dengan detik buang nafas. Jadi tarik 5 detik, buang 5 detik, tarik 5 detik, buang 5 detik, atau tarik 3, buang 3. Tarik itu semua jika angkanya sama maka disebut rasio 1:1. Fungsinya menstabilkan syaraf otonom. Karena detik tarik nafasnya sama dengan detik buang nafasnya. Tarik nafas berhubungan sama simpatetik, buang nafas berhubungan dengan parasimpatetik. Jadi kalau disetel detiknya sama, maka fungsinya menstabilkan syaraf otonom. Gampang ya? Iya, kalau baca buku sama dasar teori itu bisa 20 bang SKS tuh. Makanya belajar yang paling benar tuh berburu. Saya pernah bilang di salah satu video, berburu tuh langsung dapat ringkasan-ringkasannya. Kalau kita harus membaca seluruh sistem respirasi, mekanika ventilasi, rasio ini segala macam, berapa minggu, berapa bulan. Tapi sekarang langsung ngerti ya, rasio 1:1 itu berarti menstabilkan syaraf otonom. Iya, karena tarik napasnya jumlahnya sama detiknya dengan buang napasnya. Maka stimulasi simpatetik parasimpatetiknya sama. Maka dia menstabilkan syaraf otonom. Jadi kalau kita merasa ada problem pada sistem syaraf kita, over salah satunya, bisa latihan untuk ritmenya 1:1 rasionya. Angkanya berapa detiknya sesuai kemampuan. Bisa mulai dari 55 dulu. Kalau masih sanggup, coba naikkan 77, coba naikkan 88, coba naikkan 99. Naikkan lagi 10-10, naikkan lagi 15-15, sampai targetnya menguasai ritme 30-30. Jadi ritme 30-30 itu berarti tarik napasnya 30 detik dalam satu tarikan napas, lambat sekali, pelan sekali, lembut sekali. Yang kalau nanti ditaruh bulu di depan hidung itu kayak nggak bergerak bulunya, karena saking lembutnya kita tarik napas. Kalau kita tariknya buru-buru, bulunya kan ikut masuk ke dalam hidung kita, karena udara yang ditarik ya kan. Buang nafas juga 30 detik. Tapi kalau belum mampu ya jangan. Nanti saya jelaskan kenapa kita jadi belum mampu pada situasi itu. Nah, kemudian rasio yang kedua namanya rasio 1:2. Maksudnya adalah buang napasnya 2 kali lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Buang napasnya 2 kali panjang dibandingkan tarik napasnya. Contoh ritme 1-2, 2-4, 3-6, 4-8, 5-10, 6-12, 7-14, 8-16, 9-18, 10-20 dan seterusnya. Pokoknya buang napasnya 2 kali panjang. Jadi kalau kita tarik 2, buang napasnya 4. Kita tarik 3 detik, buang napasnya 6 detik. Begitu. Nah, tadi kan sudah dijelaskan, simpatetik itu tarik napas, parasimpatetik itu buang napas. Jadi kalau buang napasnya 2 kali panjang, simulasi apa? Parasimpatetik. Gampang. Iya, seperti itu. Jadi ketika kita tariknya pendek, buangnya panjang.
Tariknya pendek, buangnya panjang. Kita sedang meningkatkan stimulasi terhadap syaraf parasimpatetik melalui jalur pernapasan. Gampang. Nanti pemilihan ritmenya terserah, di channel YouTube saya komplit semua ada. Dari mulai 24, 36, 48, 5, 10, 6, 12 sampai 30, 30 komplit ada. Tinggal pilih sesuai kemampuan saja. Nah, kemudian rasio yang ketiga adalah rasio 2:1. Maksudnya adalah tarik napasnya 2 kali lebih panjang dibandingkan buang napasnya. Kebalikannya yang tadi, ya kan? Berarti yang kita simulasi apa? Simpatetik. Karena tarik napasnya 2 kali lebih panjang dibandingkan buang napasnya. Seperti itu. Penerapan contoh detik ritmenya berapa? Ya dari mulai 20-10, 18-9, 14-7, 12-6, 10-5, 8-4, kemudian 6-3, 4-2. Itu penerapannya. Jadi tarik napasnya 4 detik panjang, buang napasnya cuma 2. 1-2. Tarik napasnya 4 detik panjang, buang napasnya pendek cuma 2. Itu rasio 2:1. Berarti meningkatkan stimulasi simpatetik. Jadi kita sekarang udah punya solusi mudah tuh lewat jalur napas tuh. Untuk kasus-kasus jika parasimpatetik tone-nya tinggi, rasio berapa kita harus pakai? Jika simpatetik tone-nya tinggi, rasio kita pakai rasio berapa? Berarti rasio 1:2. Karena untuk menurunkan simpatetik adalah dengan menaikkan parasimpatetik. Kan logikanya begitu. Jadi bagi yang simpatetik tone-nya tinggi, ya pakai ritme napas dengan rasio 1:2. Terserah, bisa 24, tarik 2, buang 4. Bisa 36, bisa 48, bisa 5, 10, 6, 12 sesuai kemampuan paru-parunya saja dulu. Nah, demikian juga kebalikannya. Jika parasimpatetik tone-nya terlalu tinggi, maka dinaikkan bagaimana caranya? Pakai rasio 2:1. Jadi tarik napasnya panjang, buang napasnya pendek. Tarik napasnya panjang, buang napasnya pendek. Seperti itu. Gampang ya? Gampang. Nah ini pelajaran 24 SKS nih. Jadi tes tuh. Dari mulai cewek HRV, jantung bisa bagi 3. Ada low frekuensi, high frekuensi, low frekuensi. Kemudian hubungannya dengan laju pernapasan, hubungannya dengan frekuensi, mekanika ventilasi, rasio IE, itu semua pelajaran textbook semua itu. Iya, dan olah napas ternyata bisa melakukan perubahan-perubahan itu. Nah sekarang kita lihat salah satu efeknya, karena waktu itu pernah ditanya bagaimana olah napas bisa nurunin gula. Wah, gitu kan? Bisa normalkan diabetes. Karena saya ada kelas yang belajar murni hanya olah napas tanpa puasa, tanpa diet. Gula darah bisa turun. Nah sekarang kita masuk kepada pelajaran spirometri lagi. Dalam spirometri ada namanya tidal volume. Tidal volume adalah udara yang kita hirup secara wajar, tarik dan buang secara wajar, yakni sebanyak 500 ml. Itu kesepakatan internasional. Jadi tidal volume menurut teori spirometri adalah 500 ml. Ingat-ingat ya angkanya, 500 ml. Kemudian ada yang disebut dengan minute ventilation. Minute ventilation, yakni tidal volume dikali laju pernapasan. Jadi minute ventilation adalah tidal volume dikali laju pernapasan. Laju pernapasan orang normal rata-rata 12 sampai 20, umumnya disepakati 15. Kita asumsi saja 15. Itu laju pernapasan normal. Berapa minute ventilation-nya? 15 dikali 500 ml sama dengan 7,5 liter. Jadi kita bernapas normal saat ini, minute ventilation-nya disepakati adalah 7,5 liter. Dari tidal volume 500 ml dikali laju pernapasan 15 kali per menit. Ingat-ingat angkanya, 7,5 liter. Artinya kita menggunakan 7,5 liter untuk menghidupi seluruh onderdil yang ada di badan kita, seluruh sel yang ada di badan kita. Iya kan? Betul nggak? 7,5 liter. Nah kemudian ketika seseorang itu mengubah laju pernapasannya menjadi 5-5, tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5, maka laju pernapasannya menjadi 6 kali per menit. Berapa minute ventilation-nya? 6 dikali 500 ml sama dengan 3 liter.
Jadi ketika ada orang yang pertama napasnya biasa, maka dia menghabiskan 7,5 liter untuk menghidupi seluruh selnya, ya kan? Dia menghabiskan 7,5 liter untuk menghidupi seluruh sel, 7,5 liter udara atau oksigen lah, katakanlah begitu. Lalu ketika ada orang yang kedua, dia dalam durasi waktu yang sama, nariknya 5, buangnya 5, nariknya sehingga terbentuk 6 kali per menit. Dia menghabiskan 3 liter untuk menghidupi sel yang sama. Lalu ada orang yang ketiga, saya mau 15 aja mas, mau tarik 15 detik, mau 15 detik. Maka semenit dia hanya bernapas 2 kali. Berarti minum ventilasinya berapa? 2 dikali 500 ml sama dengan 1 liter. Jadi orang yang pertama 7,5 liter udara yang dipakai untuk menghidupi seluruh selnya. Orang yang kedua 3 liter dengan ritme 55 udara yang dipakai untuk menghidupi seluruh selnya. Orang yang ketiga dengan ritme 515 menggunakan hanya 1 liter udara yang dipakai untuk menghidupi seluruh selnya. Saya tanya sama bapak nih, biasanya suka beli mobil atau beli motor kan. Pak, kalau mau beli mobil itu yang dilihat pertama apa? Berapa perbandingan bensin sama kilometernya? 1:10, berarti 1 liter bensin dipakai untuk 10 kilo. Semakin tinggi, wah semakin efisien mesinnya kan? Begini begitu. Nah sekarang ada mobil yang kalau dipakai berjalan semenit itu diperlukan 7,5 liter bensin. Mobil yang kedua dipakai jalan semenit perlu 3 liter bensin. Mobil ketiga sama-sama dipakai jalan semenit perlu hanya 1 liter bensin. Kira-kira gimana? Yang ketiga cuma 1 liter aja semenit. Karena 7,5 liter. Berarti artinya makin efisien ya. Berarti mesinnya makin canggih, on-road makin efektif di dalam mengkonsumsi sumber daya. Sama juga tadi Mas kan cerita tuh, di era sekarang ini semua serba mudah. Berarti sumber makanan gampang sekali. Kalau zaman dulu kan orang pengen dapat makan berburu dulu, gitu kan? Hunting dulu, dia harus diam mengendap-endap. Ya mungkin perlu waktu berapa jam baru dapat daging, gitu kan? Itu pun kalau kena. Kalau nggak kena ya dikit jari. Sekarang kan keluar ruangannya makanan semua. Ke parkiran keluar parkir juga di kanan kirinya makanan semua. Apalagi lewat jari, nggak usah kemana-mana. Aplikasi, makanan semua. Iya kan? Jadi semua serba mudah. Jadi sebenarnya konsepnya sama. Konsepnya adalah pembatasan, restriction. Jadi orang napas itu pernah ada suatu saat peserta saya tanya begini, Mas, kan kita katanya harus banyak-banyak oksigennya. Loh kata siapa? Dia bilang gitu. Kita hanya butuh secukupnya. Ya kan? Normalnya orang bernapas 15 kali per menit kan secukupnya, cuma 7,5 liter aja hidup. Normalnya orang gula darah berapa? Ya secukupnya aja. Buktinya 70 mg aja hidup. 70 mg per desiliter. Itu berarti setara dengan 1 sendok teh saja kan? Itu aja hidup. Nah iya kan? Jadi artinya kan nggak perlu banyak-banyak. Kalau oksigen juga begitu. Dia kan 7,5 liter itu bisa hidup. Ya kalau kita kurangi bagaimana? Nanti akan terjadi sesuatu yang ajaib di situ. Maka fasting itu kan sesuatu yang ajaib. Jadi ketika gula darahnya diturunkan terus ketosis. Ketika oksigennya diturunkan tadi dari 7,5 liter jadi 3 liter, jadi 1 liter. Kalau orang ritme 30 misalnya, tarik 30 detik, buang 30 detik, berapa bensinnya? 1 dikali 500 ml berarti setengah liter. Setengah liter bensin untuk jalan semenit. Yang satu 7,5 liter, bedanya 7 liter kan? Kalikan sekian hari, kalikan sekian tahun, kalikan sekian puluh tahun, berapa penghematan yang didapat kan? Dan itu sudah cukup untuk menghidupi dengan syarat mesinnya efisien. Makanya orang beralih dari apa namanya glukosa ke keton, kalau mesinnya non efisien, ya nggak bisa. Maka bertahap akan terjadi reaksi dulu, herd reaction atau healing crisis lah begitu. Karena mesinnya memang belum siap. Tiba-tiba nenggak biasanya nenggak 7,5 liter bensin, tiba-tiba dikasih cuma 1 liter, batuk-batuk. Sekarang juga sama, buktikan aja, tes aja 15-15, tarik 15, panjang, buang 15, batuk-batuk, sama aja. Karena selnya belum siap, apalagi tarik 30, buang 30, batuk langsung. Selnya biasa 7,5 liter, sekarang cuma dikasih 1/2 liter, ya termehek selnya. Teori dasarnya begitu. Nah, pergeseran dari 7,5 liter 3 liter oksigen, ya kan, 1 liter, 1/2 liter, maka terjadi kondisi mild intermittent hypoxia. Iya kan? Karena oksigennya makin tipis kan, makin sedikit kan, yang dikonsumsi kan. Akan terjadi kondisi mild intermittent hypoxia. Dan rujukan jumlahnya mengenai intermittent hypoxia dan penurunan gula darah
itu melimpah. Jadi kondisi intermittent hipoksia terbukti dapat menurunkan gula darah. Nah seperti itu. Jadi kita latihan untuk melambatkan nafas. Kalau nafas ritme itu tujuannya mendapatkan kemampuan sel yang mild intermittent hipoksia. Nah, ada penelitian di luar sana terhadap salah satu komunitas yang bernapas hanya 1 kali per menit. Yang bernapas hanya 1 kali per menit. Berarti katakanlah dia ritme 30-30. Tarik 30, buang 30, tarik 30, buang 30. Yang terjadi pada badan orang itu terjadi adalah terjadi reset pada sistem kardiovaskularnya. Canggih kan? Apa artinya reset? Ya balik lagi, sistolik, diastoliknya normal. Kemudian gula darahnya disetting normal lagi. Asal bisa 1 kali per menit. Bukan sekali doang, tapi dalam durasi panjang, misalnya 1 jam atau 2 jam atau 3 jam. Gampang sekali ya. Tapi perjalanan menuju ke situ tidak segampang ceritanya. Nah, maka perlu latihan. Tapi karena modalnya cuma oksigen yang melimpah, ya kan, kalau udah masuk tabungan bayar. Nah, oksigen yang melimpah, ya berarti perlu latihan. Nah, sebenarnya dasarnya itu. Sama juga orang kenapa harus latihan fisik? Wah, ya kan fisik, latihan otot. Ya kan otot adalah bagian yang paling banyak di tubuh kita secara massal. Dia nempel di mana-mana. Ya dilatih. Kalau nggak dilatih terjadi problem. Nah, jadi secara sudut pandang napas ritme kita bisa jelaskan dari sisi heart rate variability, kita jelaskan dari sisi laju pernapasan, frekuensi hertz, kemudian mekanika ventilasi, rasio inhalasi eksalasi. Kita jelaskan juga dari sisi spirometri pada minute ventilation. Nah, minute ventilation yang tadi 500 ml itu tidak menghitung dead space. Apa itu dead space? Dead space adalah udara yang tidak berperan dalam proses pertukaran gas. Jadi dari 500 ml disepakati dead space yang manusia rata-rata 150 ml. Jadi dari 500 tadi hanya 350 ml yang berperan dalam proses pertukaran gas di paru-paru dan darah. Jadi kebayang kalau orang dead space-nya tinggi. Siapa orang-orang dead space-nya tinggi? Pertama perokok. Perokok meningkatkan dead space, baik pasif maupun aktif. Mas saya nggak merokok, tapi kok kenapa kok saya lemas terus mulu, SpO2 saya rendah mulu? Mbak kerjanya di mana? Oh saya di kafe, jadi kasir. Posisi kafenya gimana nih? Ya banyak yang merokok mas. Ya berarti kena posisi pasif di situ dia. Secara otomatis dia naikin dead space. Kemudian siapa lagi? Orang-orang sering terpapar dengan asap kendaraan bermotor di luar. Maka maskeran kalau di luar naik motor, jangan nekat. Maskeran. Naik mobil juga kalau sering dibuka mau kaca mobilnya maskeran. Kalau nggak pakai AC di dalam ditutup gitu ya. Kemudian siapa lagi? Orang-orang kena masalah pada paru-paru seperti TBC, emfisema, kemudian COVID, kanker paru-paru, efusi pleura dan cairan paru-paru, semua ada masalah paru-paru. Naik dead space-nya. Jadi respirasi itu meningkatkan. Nah, olah napas bisa dipakai untuk menurunkan dead space. Dengan cara bagaimana? Meningkatkan adrenalin sehingga menjadi vasodilator, juga meningkatkan CO2 sehingga meningkatkan vasodilator juga, melebarkan pembuluh darah sehingga ada ruang lebih banyak bagi udara masuk. Salah satu contohnya adalah ritme 55 tadi. Nanti kita belajar di sini. Bagian ikut workshopnya yang kita belajar. Jadi dasar teorinya tuh rujukan jurnalnya melimpah sekali. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, tadi kan sudah cerita mengenai frekuensi, gimana cara membuktikannya? Gitu kan? Karena otak saya juga pada saat itu begitu. Saya orangnya kritis, saya aslinya programmer. Programmer itu memang sangat kritis dan logis lah. Jadi saya cari tahu, oke, berarti gold standarnya adalah Holter atau ECG, alat ECG di rumah sakit. Tapi kalau saya harus beli, harganya mahal sekali. Gak mungkin masyarakat bisa beli, itu kan cuma alat medis. Maka saya mencari tahu rujukan, ada nggak ilmuwan yang berpikir kita harus bikin alat kecil yang fungsinya setara akurasinya dengan EKG. Wah, kan begitu. Ternyata ada akurasinya setara dengan EKG. Nama alatnya adalah Polar H10. Dipakai di dada, bentuknya kecil sekali. Diuji diperbandingkan dengan EKG, akurasinya 99,7%. Jadi heart rate yang keluar dari pengukuran polar itu bisa dibilang sama dengan heart rate yang keluar dari pengukuran ECG.
Jadi saya pakai itu karena kecil bentuknya. Karena sudah ketemu alat yang sahih gitu, yang setara dengan EKG, maka step berikutnya adalah gimana cara melihat raw datanya, data mentah dari alat itu. Maka saya harus cari softwarenya. Softwarenya pilihannya banyak. Maka merujuk pada jurnal lagi, mana yang akurasinya paling tinggi. Maka ketemulah softwarenya, namanya Elite HRV. Akurasinya 92%, lumayan. Ada yang sampai 97%, tapi bayarnya mahal. Kalau ini free, ya saya pakai yang free saja. Gratis 92% cukup lah, ya kan? Lalu kemudian saya berpikir lagi, oke, software udah dapat. Analisanya gimana? Saya pengen tahu seluruh variabel raw datanya. Maka saya cari lagi software tambahan, software analisa HRV, namanya Kubios. Kubios itu software yang dalam istilah Islam mutawatir, karena dipakai hampir 6.000 scientific publication, dipakai lebih dari 145 negara dan 1.800 universitas. Jadi peneliti-peneliti kalau mau meneliti HRV pasti pakai Kubios. Jadi saya beli softwarenya, ada versi free-nya juga, ada versi gratisnya juga. Maka mulai dari titik itu terbuka semua pengetahuan ritme napas dan frekuensi dan hubungannya dengan tubuh manusia. Saya kasih analogi begini. Kita sangat akrab dengan hasil uji lab. Saya yakin semua dari kita pernah uji lab. Kita pasti kenal istilah hematologi darah, laju darah, HbA1c, glukosa puasa, glukosa postprandial, SGOT, SGPT, ureum, kreatinin, bla 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 segala macam. Masing-masing variabel dan angkanya menunjukkan suatu keadaan atau kondisi tertentu pada kesehatan. Dan tidak bisa dibalik. Kalau saya pengen melihat ginjal, profil ginjal, nggak mungkin saya lihat SGOT, SGPT. Pasti yang kita lihat adalah ureum, kreatinin, EGFR, bun dan sebagainya. Pasti di situ. Kalau saya pengen lihat liver, nggak bisa ngelihat HbA1c. Pasti lihatnya SGOT, SGPT. Resiko diabetes pasti ngeliatnya HbA1c, gula darah puasa, gula darah postprandial, kemudian apa gitu. Bisa jadi insulin puasa juga bisa, albumin juga bisa, kemudian bisa juga melihat koma ya dan sebagainya. Insulin juga bisa. Nah, HRV juga begitu. Di dalam heart variability itu ada nama-nama yang mungkin masih asing bagi kita. Contoh RMSSD, SDNN, MIN-RR, PMN50, LF, HF, total power, rasio LFHF, HF peak, LF peak, SD1, SD2, TIN, HRV triangular index, macam-macam, sama banyaknya seperti kimia darah tuh, sama banyaknya. Jadi artinya kita mesti belajar dulu apa variabel-variabel ini maksudnya dan menunjuk pada kondisi apa. Contoh, tadi sudah disinggung sama Mas Jen mengenai simpatetik parasimpatetik. Ya kita tahunya begitu aja, ya kan? Cara melihatnya bagaimana kita nggak tahu. Dengan teori HRV, simpatetik dipetakan pada nilai LF, pada nilai low frequency atau LF. Jadi semua hasil HRV yang ada variabel LF dan nilainya menunjuk pada kualitas simpatetik kita. Parasimpatetik merujuk pada RMSSD atau HF. Jadi semua nilai pada HRV yang judulnya RMSSD itu merujuk pada kualitas parasimpatetik di badan kita atau pada tone-nya lah. Istilah Mastio gitu. Nah sekarang karena HRV nggak pakai darah ngukurnya, pakai gelombang, pakai frekuensi, orang jadi mau untuk diukur harian karena nggak cus, nggak telek, tinggal beli alatnya, ukur 5 menit setiap hari, kita jadi tahu progresnya, progres simpatetik dan parasimpatetiknya naik atau turun. Contoh, tadi sudah disinggung, simpatetik adalah gas pada mobil, parasimpatetik adalah rem. Jadi kita sedang bicara rem kalau kita bicara parasimpatetik. HRV lebih detail lagi. Oke, you bicara secara global. Kita sudah detail nih, sudah ada variabel yang bisa kita ukur, namanya RMSSD dan PMN50. Jadi RMSSD mewakili parasimpatetik nilainya. PMN50 itu kalau ini ilustrasi seperti remnya. RMSSD mewakili daya tanggap si supir ketika nginjek rem sampai berhenti. PMN50 mewakili bantalan remnya. Jadi kalau kita secekatan apapun ngerem, bantalan remnya aus, kira-kira kualitas remnya gimana? Itu tetap aja blong.
Kalau bantalan remnya kosong, aus, maka bisa kita lihat menggunakan teori HRV ini dengan melihat dua variabel tadi. Jadi jika pada sebuah intervensi apa saja, mau keto dengan 5 pilarnya, mau olah nafas, mau herbal, mau obat-obatan, mau kemo dan sebagainya, nilai FDNN setiap minggunya beranjak naik, nilai PNN 50-nya setiap minggunya beranjak naik, maka kita bisa bilang orang ini dalam mode perbaikan. Karena parasimpatetiknya naik terus menerus, bantalan remnya juga menebal terus menerus, jadi makin pakem lah remnya itu. Jadi artinya kalau nanti dia something wrong lagi, dia cepat pulihnya. Kan kadang-kadang kita sakit, pulihnya lama, ya kan? Kena flu, pulihnya sampai 3 minggu, wah gitu kan, 3 minggu baru pulih. Itu biasanya PNN 50-nya jelek nilainya. Tapi kalau tinggi, nah itu bisa lihat di video saya penjelasannya, itu pasti dia kemampuan recovery-nya tinggi. Nah, semua variabel-variabel yang disebutkan di HRV tadi bisa diintervensi lewat ritme napas. Iya kan, bisa diintervensi lewat ritme napas semua. Jadi naikin parasimpatetik, ritme napas ada. Naikin simpatetik, ritme napas bisa. Orang lagi stres tinggi, kortisolnya berarti simpatetiknya lagi tinggi, ya turunkan dengan teori-teori napas tadi. Dan ini nggak pakai konsep energi, nggak pakai konsep tarik energi bulan, no, gitu kan. Tarik energi pohon, ini nggak ada. Udah pokoknya duduk manis atau detik tarik nafas dengan rasio sesuai dengan mekanika ventilasi. Butuhnya apa? Butuhnya naikin parasimpatetik, oke, rasio 1/2, berarti buang nafasnya lebih panjang dibandingkan tarik nafasnya. Wah, terlalu over parasimpatetik, oke, pakai rasio 2/1. Waduh, ini saat otonom saya kayaknya nggak balance nih, ya udah pakai rasio 1/1, gitu. Atau variasikan dalam sehari untuk latihan pakai rasio 1/1. Ada rasio 1/2, ada rasio 2/1, kan sama aja. Nggak mungkin orang disuruh olahraga terus, nggak mungkin kita latih rasio 2/1 terus. Olahraga terus berarti naikin simpatetiknya terus, 2/1 berarti naikin simpatetiknya terus, sama aja tuh sudut pandangnya tuh. Dan nggak mungkin disuruh tiap hari tidur aja. Kenapa mas naikin parasimpatetik? Wah gitu. Juga nggak boleh setiap hari latihan ritme rasio 1/2 terus. Buang nafasnya panjang lagi pun nggak boleh. Karena keahlian supir adalah skill di dalam ngegas dan ngerem, bukan ngegas terus gitu kan, juga bukan ngerem terus. Jadi kadang-kadang ada gasnya, kadang-kadang ada remnya. Nah sakit itu kan salah satunya kekacauan pada kemampuan ngegas dan ngerem. Baik itu ditimbulkan secara tidak sengaja atau sengaja. Contoh COVID, kan sering terdengar COVID itu adalah virus yang membajak reseptor ACE2, ya kan? ACE2 itu reseptornya parasimpatik, berarti remnya dibajak sama COVID itu. Maka efeknya terjadi kenaikan simpatetik terus-menerus. Ya kebayanglah, saya supir, mau semua nih di dalamnya bis nih, penumpang, tapi saya ngegas terus, nggak mau ngerem. Kira-kira yang naik duluan siapa? Ya penumpang. Lama-lama penumpangnya berantem sendiri, chaos sendiri, ya itu badai sitokin. Ya kayak gitu logikanya. Kalau simpatetiknya naik terus, jadi yang tadinya anteng, gelisah. Ibu yang misalnya setenang apa dalam hidup tuh, tapi dalam sebuah bis yang melaju ngegas terus, pasti nyebut Tuhan. Karena supirnya nggak bisa berhenti, ngegas aja. Logikanya sama begitu. Karena virusnya membaca remnya putus, maka caranya gimana? Ya beresin lagi. Maka diintervensi pakai intervensi tindakan-tindakan atau napas atau apa saja yang naikin parasimpatik. Jadi nanti tenang lagi penumpangnya. Begitu penumpangnya tenang ya badai sitokinnya turun dengan sendirinya. Semua balik ke pos-posnya masing-masing. Yang tadinya anteng mendadak teriak dia. Ini apa sih rumah goyang-goyang mulu bisnya? Oh supir yang bener-bener. Gitu ya. Kalau supirnya, sorry bro, ini remnya belum. Langsung panik dia. Itu badai sitokin. Sama teorinya begitu. Orang sakit pasti langsung mengubah laju pernapasan. Orang stres pasti langsung mengubah laju pernapasan. Nah, dengan cara kita mengatur ritme-ritme tadi, kita punya solusi praktis. Ya kan, contoh misalnya malam-malam tiba-tiba teringat dingin, baju basah kuyup, deg-degan, tremor. Wah, hati-hati nih jam 1 jam 2 pagi, jangan-jangan gejala stroke gitu kan. Terus mau kemana coba? Ke rumah sakit, ya belum tentu sempat. Ya kan, ngambil obat, kalau dia nggak stroke, tiba-tiba kena gejala begitu, mana dia ada persiapan untuk menyiapkan obat stroke, nggak mungkin.
Obat stroke baru muncul ketika didiagnosa sebagai orang kena stroke, baru muncul kan obat stroke-nya. Kalau nggak mungkin kita bisa, dok tolong dong saya dibelikan atau diresepkan obat stroke. Bapak sehat gimana sih? Nggak jaga dok, apakah dikasih sama dokternya? Nggak mungkin. Karena itu bukan jenis obat yang dijual bebas kan. Lalu gimana solusi pada momen itu? Olah nafas. Ya kan, olah nafas. Karena pada saat olah nafas kita bisa memilih berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Apakah pengen naikin adrenalin, atau kita pengen naikin asetilkolin, atau kita pengen naikin CO2 dan sebagainya. Karena masing-masing bersifat vasodilator. CO2 bersifat vasodilator. Yang ketika dia melimpah, dia akan melebarkan pembuluh darah. Seperti itu. Atau kita pengen butuh naikin oksigen. Begitu periksa, hipoksia pada saat itu misalnya. Oksigennya cuma 89%. Sekarang bagaimana caranya naikin oksigen? Nyari tabung. Kita nggak ada persiapan di rumah, tabung oksigen aja nggak ada. Adanya tabung ikan hias tuh di akuarium kan, nggak bisa dipakai. Ya olah nafas yang dipakai untuk meningkatkan oksigenasi. Ya karena urusan olah nafas itu dengan oksigen karbon dioksida, dan kalau kita ngerti dasar ilmu teorinya, maka kita jadi tenang. Oke, turun nih 89%, iya ini lagi eranya COVID semua, kayaknya gua kena nih. Walaupun nggak kena anosmia, nggak hidungnya masih normal, tapi SpO2-nya ngedrop, berarti dia kena hipoksia. Ya udah dilatih nafas. Karena nggak ada bahan yang bisa naikin SpO2. Cara naikin gula adalah lari kan. Orang lagi hipoglikemik gimana terus lari gimana? Ya pada kasus-kasus benar secara dasar teorinya. Tapi dalam situasi sulit kayak tadi, olah nafas yang bisa dipakai untuk naikin gula darah. Jadi ketika olah nafasnya naikin gula darah, pada momen itu dia selamat. Ya kan, gula darah naik, dia bisa cari pertolongan lanjutan. Misalnya dia minum teh manis atau apalah untuk menyelamatkan nyawa pada saat itu. Ini salah satu contoh. Termasuk ketika, aduh, ini saya kalau habis makan nih takut, pengen makan takut. Kenapa? Nanti gula darah setelah makan saya tinggi mas. Nah, berarti dia belum belajar bagaimana ritme napas untuk menurunkan glukosa postprandial. Seperti itu. Jadi ada ritme napas yang bisa menurunkan glukosa postprandial dari 17 sampai 14 sampai 34%. Jadi anggaplah 30%. Normalnya orang misalnya habis makan, orang diabetes ya, mas saya habis makan nih 200. Tapi begitu dia habis makan latihan ritme napas tertentu sambil duduk, dia turun 30%. Jadi turun 60 poin kan, jadi 140. Normal kan? Baik-baik aja. Nah itu dengan teknik-teknik itu bisa. Apalagi, waduh ini harga 1 cc saya katakanlah 7. Wah masuk diabetes tuh 7 tuh. Ya kan? Ya udah, yuk latihan ritme 55 selama setahun, selama 6 sampai 8 bulan sampai 9 bulan, turun 2%. Makan biasa. Dari 7 turun 2%, ya normal. Pakai ritme nafas saja. Tapi sering saya bilang, ini tidak untuk menggantikan pilar-pilar yang ada. Walaupun di komunitas saya ada kelas-kelas yang khusus memang tidak pakai puasa, tidak pakai diet. Hanya ingin membuktikan bahwa olah nafasnya proven. Kenapa? Karena kita harus melihat intervensi yang paling dominan. Contoh, ada orang A, si A sebut saja, dia puasa iya, diet juga iya, olah nafas juga iya. 3 nih berarti ini. Lalu normal diabetesnya. Nah pertanyaannya adalah dari 3 yang dia lakukan, yang mana yang paling dominan? Kita nggak tahu kan? Maka cara membuktikannya bagaimana? Siapkan orang yang kedua, si B. Buang salah satu variabelnya. Misalnya olah nafasnya dibuang dulu. Jadi si B ini hanya puasa dan pola makan. Normal nggak? Pasti normal. Jadi kan kalau si B normal berarti olah nafasnya nggak signifikan. Nah sekarang membuktikan olah nafasnya signifikan bagaimana? Siapkan orang ketiga, si C, yang hanya diajari olah nafas saja, makan sakaratnya, nggak pakai puasa, nggak pakai diet. Kalau dia bisa normal, berarti olah nafasnya proven. Cara membuktikannya begitu, cara kita bernalarnya. Maka ketika olah nafasnya sudah proven itu dimasukkan ke dalam satu komponen lain, misalnya pilar-pilar ketofastosis, pasti sangat proven sekali. Kenapa? Karena dia pernah diuji, nggak pakai apa-apa, cuma olah nafas saja bisa menormalkan gula. Jadi kalau dia ditambah dengan yang lain, pasti lebih cepat, lebih tangguh, kan? Lebih aman. Kan? Secara logika itu yang saya lakukan pada saat itu. Jadi harusnya bilang begitu. Oke, ini olah nafas, ini puasa, ini ada nge-gym-nya,
ini ada makan dietnya, ada dietnya kan, ada 5 atau 6 lah pokoknya begitu, sembuh. Nah, pertanyaan sederhana, yang menyembuhkan dominan tuh yang mana? Maka kita harus eliminasi salah satunya satu-satu kan, sampai kita hanya punya satu variabel saja. Jadi kalau cuma satu variabel saja gampang ujinya. Oke, olah nafasnya aja. Yang lain gimana makannya? Gak usah karepnya. Saya kali suka lontong sayur lah, gak usah karep, makan aja lontong sayur pagi-pagi. Tapi ada teknik latihannya begini dilakukan sehari sekian jam. Lalu normal. Ya, berarti olah nafasnya menjadi satu-satunya variabel. Nah, itu yang dulu saya lakukan eksperimen seperti itu. Lalu saya ajarkan pemahaman ini pada anggota-anggota saya, staf-staf saya. Dan mereka semua berhasil semua. Gula darahnya beranjak normal. Tanya Mas ya, saya pagi-pagi masih makan gini? Iya, karena jangan lupa tadi ada proses makan, lalu proses konversi. Maka saya sering kasih analogi begini. Kita ngisi, ya kita punya mobil, ngisi bensin, parkir. Kita punya mobil, ngisi bensin, parkir. Ngisi bensin lagi, parkir lagi. Ngisi bensin lagi, parkir. Lama-lama gimana? Ya penuh semua kan, belemberan semua. Aduh Pak, ini mau isi lagi Pak? Kata petugasnya. Iya, ini udah penuh Pak. Oh, saya karep mula, pokoknya isiin aja lah. Ya udah, bensinnya kemana-mana. Jadi kalau habis isi bensin kemudian dipakai mobilnya, ya kan? Dia mau isi bensin sana 3 kali juga nggak ada masalah kan? Secara teori nggak ada masalah begitu. Orang habis makan banyak, misalnya 2 piring, nyampul di sawah, jalan naik turun lembah, gitu kan? Ya kebakaran semua. Sumber energinya kan? Jadi kita kan habis makan besar, ngapain? Senam jari. Nah, gitu kan? Handphone kan senam jari aja. Kaki nggak gerak, badan nggak gerak, kepala gini aja. Terus aja begitu setiap hari, every single day, berminggu, berbulan-bulan. Apalagi dengan main game. Oh iya, kalau udah main game itu bisa 2-3 jam itu ini aja. Lama-lama kaku ini. Jadi bukan masalah dari gadgetnya, bukan masalah dari makanan, tapi cara kita memperlakukan. Kenapa seperti itu? Maka tadi sudah saya singgung. Gula darah itu butuhnya kan secukupnya. Oksigen juga butuhnya secukupnya. Bagi yang mereka terlatih hanya butuh oksigen tipis-tipis saja. Kayak gitu. Bagi mereka yang terlatih hanya butuh glukosa tipis-tipis saja. Gitu kan. Tapi tetap aja harus ada yang masuk. Jadi itulah fungsi olah nafas itu salah satunya di situ. Nah maka semua tadi saya jelaskan itu semua ada rujukan jurnalnya semua tuh. Dari cara mengukurnya, alatnya bagaimana, gitu kan. Jadi belajar nafas itu tuh belajar ilmu olah nafas beneran. Yang nggak ada urusannya sama energi, nggak ada urusannya sama bumi, langit, bulan, gitu kan, bintang. Yang kita serap-serap kumpulkan di sini nggak ada. Pokoknya ingat rasio mekanika ventilasi aja 1:1 berarti menstabilkan atau menyeimbangkan secara otonom. Rasio 1:2 meningkatkan stimulasi parasimpatik. Rasio 2:1 meningkatkan stimulasi simpatik. Case-nya ya tergantung pada saat itu. Kita terlalu over di mana, kan begitu. Kalau terlalu over di parasimpatik berarti pakai rasio 1:2. Kalau terlalu over pada parasimpatik berarti pakai rasio 2:1. Jika butuhnya menstabilkan pakai rasio 1:1. Nanti teknis penerapannya sesuai kemampuan. Karena audionya saya siapin dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 30, silakan dipilih sesuai kemampuan. Cek yang paling berat dulu, 30, wah nggak sanggup mas, turunkan. 25, aduh masih nyerah, turunkan. 15, ampun juga susah, turunkan. 10, bisa nih kayaknya 10. Oke, batasnya berarti 10. Jadi mesin di badanmu hanya bisa untuk 10 berarti 60 dibagi 20, 3 kali per menit, 3 dikali 500 liter, hanya 1,5 liter masih bisa. Jadi badannya dibawa dengan bensin 1,5 liter masih bisa jalan. Tapi kalau dibawa 1 liter, teriak-teriak dia nggak bisa, langsung keringat dingin, ya kan? Nah seperti itu terus sampai nanti kita naikkan sampai batas kemampuan kita di mana. Nah ketika kita sudah bisa efisien mesinnya, maka buktikan saja napas kita menjadi lambat, menjadi irit. Jadi kita bisa nabung napas. Loh, napas bisa ditabung mas? Bisa. Nah, saya kasih ilustrasi. Tadi orang normal 15 kali per menit. Berarti kalau orang normal bernapas 10 menit aja, berapa banyak napas yang harus dipakai? 15 dikali 10, 150. Ya kan? 150 napas dalam waktu 10 menit. Kalau dia latihan ritme 55 sama 10 menit, kan 6 kali per menit. Maka dia hanya pakai 60 napas saja. Yang satu 150,
yang satu 60, irit berapa? 90 napas. 10 menit tuh, iritnya 90 napas. Orang yang ketiga latihan ritme 15-15, berarti semenit hanya 2 kali. 10 menit 20 kali. Yang satu 150, yang satu 60, yang satu 20. Berarti irit 130 napas tuh, 10 menit aja. Coba kalau sehari dilatih 1 jam, berapa ratus atau berapa ribu napas yang bisa dia hemat, ya kan? Kalau setiap hari dilatih 1 jam, every single day selama sebulan, kalikan berapa juta napas yang kita hemat-hemat. Jadi saya sering kasih ilustrasi begini. Ada mobil nih dari pabrik nih. Mobil ini masuk bengkel atau mana yang tercapai lebih dulu, 9.000 km misalnya begitu, atau 10.000 km. Kalau sudah nyampe, dia harus masuk bengkel, ya kan? Nanti udah kasih tahu tuh, mana yang tercapai lebih dulu, 3 bulan atau 10.000, kan gitu. Biasanya kalau mobil kan atau sebulan atau 10.000. Ternyata kita pakai ugal-ugalan di mobilnya nih. Wah, setiap orang ngebut, sana sini pulang, mobil gitu lah. Sebelum sebulan, 2 minggu udah nyampe 9.000 km. Pasti dipaksa masuk rumah sakit, masuk bengkel. Karena ngaturin begitu. Tapi orang yang kedua makinnya santai aja. Nah, dia hindari kerusuhan, dia pakai jalan-jalan yang wajar gitu. Cara memudikannya, gas remnya segala macam. Maka dia bisa mencapai sesuai dengan bulannya atau mungkin lebih dari itu. Maka kita kan memilih yang kayak gitu. Kan sebenarnya bicara ketosis kan bicara efisiensi juga. Ibaratnya lu nggak butuh gula banyak-banyak, bisa hidup, bisa kuat, bisa bertenaga kayak Mas Kevin kan. Tadi ngobrol di belakang, saya membuktikan keton itu bisa kuat loh, jadi strong itu. Iya, ternyata bisa, kan gitu. Tapi kalau orang lain kan, aduh, masa sih kok nggak makan bisa ngangkat sekian ratus kilo? Nah, itu bukti hidupnya dari belakang. Iya kan? Sama, masa sih orang menurunkan oksigen nggak dikonsumsi, nggak mati? Ya sama kayak logikanya begitu. Nggak makan karbo ya nggak mati. Pakai keton masih bisa hidup. Iya kan? Glukosa 50 sampai 70 masih bisa hidup, malah bertenaga, malah makin sehat. Berarti kan ada paradigma yang mesti diubah. Napas juga begitu. Karena selama ini olah napas tuh selalu berhubungan dengan hal klinik, gitu kan, hal goib. Wah, kalau kita bicara olah napas tuh jin lah, gitu kan. Energi orang bisa terbang lah, orang bisa jalan di atas air. Rusak pemahamannya. Kalau itu kan fisiologi sebenarnya. Kan saya jelaskan di awal kan, heart rate variability, frekuensi, mekanika ventilasi, rasio IE, simpatetik parasimpatiknya masuk, belum yang lain semua itu, ya itu semua sains semua. Nggak ada urusannya dengan jalan di atas air. Kalau ada sungai di balik ini, gitu kan, 100 meter, saya bisa berjalan di atas air dengan modal 10.000, naik sampan aja, ya. Terbang dari sini ke Jogja cuma gope, 1.000 kan. Berapa puluh kilometer, berapa ribu kilometer dari kabarnya cuma 2,5 juta. Jadi sebenarnya itu logis lah. Jadi olah napas tuh arahnya ke situ nanti. Maka ini ingat rasio mekanika ventilasi tadi. Kalau pengen terukur, pakai pola atau pakai software-software yang memang sudah tadi saya sebutkan, Elite HRV atau Kubios. Kalau kita pengen melihat bagaimana prognosis perjalanan intervensi kita, baik di ketofastosis maupun intervensi lain, lihat perjalanan HRV-nya. Karena HRV juga ada jurnal penelitiannya memetakan dengan ritme sirkadian. Jadi penelitiannya 90 tahun. Saya pernah bikin videonya, saya akan lihat seputar heart rate variability. Penelitian 90 tahun HRV untuk memperbandingkan dengan perjalanan ritme sirkadian. Di jam-jam sekian HRV-nya nilainya berapa. Untuk usia-usia 16 sampai 24 tahun itu bisa ketahuan semua. Jadi bersesuaian. Ketika di jam-jam antara jam 7 sampai jam 10 HRV-nya lagi rendah. Kalau dari sisi kimiawi metabolismenya glukosa lagi tinggi, adrenalin lagi tinggi, kortisol lagi tinggi kan di situ. Tapi kenaikan adrenalin menurunkan HRV. Kenaikan gula darah menurunkan HRV. Jadi kebaca di situ. Jadi artinya pada jam-jam tertentu sesuai dengan ritme sirkadian, kita bisa atur ritme-ritme napas kita yang selaras. Maka silakan baca, dengarkan di YouTube saya, ada namanya resonansi komunal dan resonansi individual. Nah, kalau tadi masih tentang sinar matahari meliputi bumi, kalau saya sudut pandang frekuensi, berarti gelombang elektromagnetik yang meliputi bumi disebut sebagai human resonance. Human resonance. Jadi manusia dipengaruhi oleh gelombang elektromagnetik bumi, oleh frekuensi.
Maka ada solusi dan nafas ritme untuk orang-orang yang konon katanya tinggal di rumahnya sakit-sakitan terus. Konon katanya tinggal di geografi tertentu, lemes, sakit, nggak bagus rezekinya. Ya bisa jadi dia pergeseran frekuensi yang ada di situ tidak bagus. Maka kalau dia nggak bisa pindah, dia harus latihan ritme tertentu. Jadi ada jurnal yang menghubungkan antara heart rate variability, kemudian frekuensi gelombang magnetik bumi. Sampai seperti itu. Jadi jantungnya bereaksi terhadap gelombang magnetik. Jadi dia harus mengubah ritme napasnya bagaimana di area itu. Nah makanya kadang kalau di ilmu-ilmu bela diri gitu kan, sering kita lihat dia ada di tempat tinggi, di gunung-gunung, ya. Kemudian dipilih tempat-tempat yang konon katanya berenergi tinggi, sudah titik pertemuan gelombang elektromagnetik. Nah itu dijelaskan di video saya dengan sangat detail sekali. Nah kira-kira begitu. Nanti kita akan ketemu di workshopnya. Di Bidang Ragonet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam Jelas Fitness, saya JP.